Halo, perkenalkan nama saya Markus Lalang dari kampus Yakin Kupang semester 2 Prodi PKUD MK Psikologi Perkembangan. Ini saya akan menjelaskan teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Teori perkembangan kognitif Piaget adalah salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dengan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian sekitarnya, bagaimana anak mempelajari ciri-ciri dan fungsi objek-objek seperti mainan, perabot, dan makanan, serta objek-objek sosial seperti diri, orang tua, dan teman. Bagaimana cara anak mengelompokkan objek-objek untuk mengetahui persamaan dan perbedaan-perbedaannya, untuk memahami penyebab terjadinya perubahan dalam objek-objek dan peristiwa-peristiwa, untuk membentuk perkiraan tentang objek dan peristiwa tersebut. Piaget memandang bahwa anak memainkan peran aktif dalam menyusun pengetahuan yang mengenai realitas. Anak tidak pasif menerima informasi. Tahap-tahap perkembangan kognitif Jean Piaget. Menurut Piaget, pemikiran anak-anak dibentuk bukan oleh ajaran orang dewasa atau pengaruh lingkungan lainnya. Anak-anak memang harus berinteraksi dengan lingkungan untuk berkembang, namun mereka lah yang membangun struktur-struktur kognitif baru dalam dirinya. Piaget juga yakin bahwa individu melalui 4 tahap adalah memahami dunia. Masing-masing tahap berkaitan dengan usia dan terdiri dari cara berpikir yang khas atau berbeda-beda. Tahap perkembangan kognitif menurut Piaget adalah sebagai berikut. Tahap sensorimotorik. Tahap ini merupakan tahap pertama. Tahap ini mulai sejak lahir sampai usia 2 tahun. Pada tahap ini, bayi membangun suatu pemahaman tentang dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman-pengalaman sensoritis seperti melihat dan mendengar dengan tindakan-tindakan fisik, dengan berfungsi alat indera serta kemampuan melakukan gerak motorik dalam berbentuk refleksi ini. Maka seorang bayi berada dalam keadaan siap untuk mengadakan hubungan dengan dunianya. Yang kedua, tahap pemikiran pra-operasional. Tahap ini berada pada rentang usia antara 2 sampai 7 tahun. Pada ini anak mulai melukiskan dunia dengan kata-kata, gambar, atau simbol. Menurut Piaget, walaupun anak-anak prasekolah dapat secara simbolis melukis dunia, namun mereka masih belum mampu untuk melaksanakan operasi, yakni tindakan mental yang diinteraksikan yang memungkinkan anak-anak melakukan secara mental yang sebelumnya dilakukan secara fisik. Perbedaan tahap ini dengan tahap sebelumnya adalah kemampuan anak mempergunakan simbol. Tahap operasional konkret. Tahap ini berada dalam rentang usia 7 sampai 11 tahun. Tahap ini dicirikan dengan perkembangan sistem pemikiran yang disasarkan pada aturan yang logis. Anak sudah mengembangkan operasi logis. Yang keempat, tahap operasional formal. Tahap operasional formal adalah di terakhir perkembangan kognitif dalam teori Piaget. Tahap ini mulai alami anak dalam usia 11 tahun dan terus berlanjut sampai dewasa. Karakteristik tahap ini adalah diperolehnya kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Dalam tahap ini, seorang dapat memahami hal-hal seperti cinta, bukti logis, dan nilai dilihat dari faktor biologis. Tahap ini muncul saat pubertas, berbagai perubahan besar lainnya menandai masuknya ke dunia dewasa secara psikologis kognitif. Penalaran moral, perkembangan psikologis, dan perkembangan sosial. Konsep pengembangan kognitif Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, setiap berinteraksi dalam lingkungan, kemampuan kognitif seorang tidak akan pernah stabil. Hal tersebut disebabkan oleh tuntutan untuk menghadapi serta memecahkan suatu persoalan ketika berinteraksi. Ketika seorang berhasil menyelesaikan sebuah persoalan, berarti ia memiliki acuan untuk menyelesaikan masalah persoalan yang ia hadapi berikutnya. Hal tersebut terjadi dalam berlangsung secara dinamis.
Terdapat beberapa konsep perkembangan kognitif anak, yaitu skema, adaptasi, asimilasi, akomodasi, keseimbangan, dan organisasi. Dero 2017. Skema adalah konsep atau kerangka yang sudah ada di dalam pemikiran individu yang dipakai untuk mengorganisasi dan menginteraksi informasi mutia. Skema ini terbentuk ketika anak masih bayi saat melakukan aktivitas dengan kemampuan sensori motoriknya. Aktivitas tersebut akan direkam, kemudian aktivitas tersebut akan direkam, disimpan dan memori, dan akan mengingatkan jumlah neural. Jadi dengan demikian, semakin banyak anak yang melakukan aktivitas, maka memorinya akan mengalami peningkatan sekaligus dengan kemampuannya. Adaptasi merupakan persoalan bertambahnya pengalaman yang disebabkan oleh interaksi seseorang dengan lingkungan. Otak dalam hal ini akan melakukan penyesuaian sesegera. Untuk setiap orang ada pengalaman baru. Proses adaptasi pada seorang anak terjadi secara otomatis jika mereka melakukan kegiatan yang berpengaruh, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Kemampuan anak beradaptasi akan berdampak pada peningkatan kemampuan kognitifnya. Dengan demikian, kecerdasan pun akan mengalami peningkatan. Asimilasi. Secara harfiah, asimilasi berarti memasukkan arti. Anak memasukkan informasi atau pengetahuan baru ke dalam pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Suatu pengetahuan baru dikenal kepada anak dan pengetahuan itu cocok dengan skema yang telah dimilikinya, maka pengetahuan itu akan diadaptasi sehingga terbentuknya pengetahuan baru. Aguirre mengatakan bahwa asimilasi merupakan bentuk perubahan kondisi skema kognitif, sikap, dan atau perilakunya agar bisa sesuai dengan tuntutan lingkungannya. Akomodasi. Akomodasi adalah bentuk penyesuaian diri dengan keinginan hidupnya. Anak selalu berupaya untuk mengubah lingkungan. Anak sadar bahwa keinginan di luar dirinya tidak akan terpenuhi sebelum anak berhasil merubah lingkungan di luar dirinya sesuai dengan keinginannya. Oleh karena itu, anak akan memfungsikannya daya imajinasi, inisiatif maupun intelektualnya untuk berpikir memecahkan masalah. Keseimbangan yang dimaksud di sini adalah suatu proses menyeimbangkan antara keinginan dan tuntutan dirinya. Anak akan mengalami tidak seimbangnya kognitif dan merasa kurang nyaman ketika proses akomodasi. Teori perkembangan kognitif Lev Vygotsky. Karya Vygotsky pada dua gagasan. Pertama, ia berpendapat bahwa perkembangan intelektual dapat dipahami hanya dari sudut kognitif, histori, dan budaya dialami anak-anak. Kedua, dia percaya bahwa perkembangan bergantung pada sistem tandanya ada bersama masing-masing orang ketika mereka tumbuh. Simbol-simbol yang diciptakan budaya untuk membantu berpikir, berkomunikasi, dan memecahkan masalah. Misalnya bahasa, sistem menulis, atau sistem budaya. Beberapa dari Vygotsky berpendapat bahwa perkembangan kognisi sangat terkait dengan masakan dari orang-orang lain. Teori Vygotsky yang mengatakan bahwa pembelajaran mendahulukan perkembangan. Bagi Vygotsky, pembelajaran melibatkan perolehan tanda melalui pengajaran dan informasi dari orang lain. Perkembangan melibatkan internalisasi anak terhadap tanda-tanda ini sehingga sanggup berpikir dan memecahkan masalah tanda bantuan orang lain. Kemampuan ini disebut pengaturan diri.
Satu langkah pertama dalam perkembangan kemandirian dan pemikiran identitas ialah belajar bahwa tindakan suara mempunyai makna. Misalnya seorang bayi belajar bahwa proses menjangkau suatu objek ditafsirkan oleh orang lain sebagai isyarat bahwa bayi menginginkan objek itu. Dua langkah kedua dalam mengembangkan struktur intelektual dalam kemandirian melibatkan praktik, misalnya praktik bayi memberikan isyarat yang akan memperoleh perhatian. Langkah terakhir melibatkan penggunaan tanda untuk berpikir dan memecahkan masalah tanda bantuan orang lain. Percakapan pribadi adalah suatu maksimal yang ditentukan Vygotsky mengubah pengetahuan bersama menjadi pengetahuan pribadi. Ia berpendapat bahwa anak-anak menyerap percakapan lain dan kemudian menggunakan percakapan itu untuk membantu diri sendiri memecahkan masalah. Zona perkembangan teori Vygotsky menyiarkan bahwa perkembangan kognitif dapat kemampuan menggunakan pemikiran untuk mengembangkan tindakan-tindakan kita sendiri. Pertama, bukan penguasaan sistem-sistem komunikasi budaya, dan kemudian belajar menggunakan sistem-sistem intelektual mengatur proses pemikiran kita sendiri. Sumbangan terpenting teori Vygotsky menekankan terhadap hakikat pembelajaran sosial kultural. Dipercaya bahwa pembelajaran terjadi ketika anak-anak bekerja dalam zona perkembangan profesional mereka, zona of professional development. Vygotsky percaya bahwa keberfungsian mental yang lebih tinggi biasanya ada percakapan dan kerja biasanya ada dalam percakapan dan kerja sama di antara orang. Sebelum hal itu ada gagasan pembelajaran. Penerapan teori Vygotsky dalam pengajaran. Teori terpendidikan Vygotsky mempunyai dua implikasi utama. Yang pertama ialah keinginan menyusun rencana pembelajaran kerjasama di antara kelompok-kelompok siswa yang punya tingkatan kemampuan yang berbeda-beda. Pengajaran pribadi oleh teman yang lebih komponen dari berjalan efektif dalam meningkatkan pertumbuhan dalam zona perkembangan profesional. Kedua, pendekatan Vygotsky tahap pengajaran menekankan perencanaan dengan siswa yang mengambil makin banyak tanggung jawab untuk pembelajaran mereka. Implikasi perkembangan kognitif pada dunia pendidikan. Memperhatikan perkembangan kognitif secara besar bergantung pada seberapa jauh anak aktif menguasai dan aktif berinteraksi dengan lingkungannya, yaitu bagaimana anak secara aktif mengkonstruksi pengetahuannya. Pengetahuan datang dari tindakannya. Menurut teori Vygotsky, pengalaman fisik dan manipulasi lingkungan penting bagi terjadinya perubahan perkembangan. Sementara itu, bahwa interaksi sosial dan tema sebaya, khususnya berargumentasi dan berdiskusi, membantu memperjelaskan pemikiran yang pada akhirnya membuat pemikiran itu menjadi logis. Berikut ini adalah implikasi teori Vygotsky dalam pembelajaran. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.